Oke, mungkin kita ke TM dulu ya. Mungkin dari teman-teman udah ada beberapa mata kuliah yang nyampein mengenai peraturan asisten teknik sipil unsur tahun 2022-2023. Mungkin untuk mata kuliah rekayasa lalu lintas itu sendiri itu nggak jauh beda dengan ketetapan peraturan asisten. Mungkin aku izin ngebacain terlebih dahulu. Yang pertama, untuk standar penilaian tugas kelas. Satu, penilaian bersifat objektif yang terdiri dari 3 aspek, yaitu ketepatan waktu 40%, materi 50%, dan kehadiran asistensi 10%, atau sesuai kesepakatan dengan dosen pengampu mata kuliah. Jadinya untuk asistensi sekarang TM itu sudah termasuk penilaian, yaitu termasuk dalam komponen kehadiran asistensi 10%. Kemudian yang kedua yaitu setiap keterlambatan pengumpulan tugas 1 hari dari deadline maka nilai dikurangi 10% dan nilai ketepatan waktu berlaku kumulatif sampai 1 minggu keterlambatan. Yang ketiga, jika keterlambatan lebih dari 1 minggu maka nilai ketepatan waktu 0. Keempat, jika tidak mengumpulkan sama sekali dengan 3 kali peringatan sebelumnya, maka asisten berhak memberi nilai 0 untuk mata kuliah rekayasa lalu lintas untuk komponen dari asisten. Kemudian yang kelima, mahasiswa wajib mengisi lembar asistensi, lembar kertas bercap bahasa A2TS yang ditandatangani asisten setiap asistensi dilakukan. Oke, mungkin lanjut ke surat peringatan. Tadi kan sempat dibahas kalau misalnya ada surat peringatan ketika keterlambatan mengumpulkan tugas lebih dari 1 minggu. Yang pertama, SP surat peringatan 1 dikeluarkan dengan ketentuan. Yang pertama, tidak melakukan asistensi dan mengumpulkan tugas 1 kali. Kedua, praktikan datang terlambat saat praktikum berlangsung selama 2 kali. Ini untuk yang praktikum ya. Mungkin lanjut ke SP2 dikeluarkan dengan ketentuan SP1 tidak diindahkan selama 1 minggu, mahasiswa sudah pernah mendapatkan SP1. Kemudian yang ketiga, SP3 dikeluarkan dengan ketentuan SP2 tidak diindahkan selama 1 minggu, mahasiswa sudah pernah mendapatkan SP2. Yang terakhir, apabila tidak mengindahkan baik itu SP1, SP2 dan SP3, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap gugur atau mendapatkan nilai 0 di mata kuliah rekayasa lalu lintas untuk penilaian dari asisten. Mungkin ini buat yang bagian TM-nya, baik itu sistematika penilaian dan surat peringatan. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan ya mengenai mekanisme ini, dari kami bisa langsung lanjut ke untuk pemecahan SOP tugas 1 mata kuliah rekayasa lalu lintas yang akan dibacakan oleh Mbak Nisa. Ini buat tugas pertama di rekayasa lalu lintas ya. Kamu mau tanya dulu di kelas materinya udah sampai mana ya? SOP tugas ini dirasa belum sampai materinya di kelas, mungkin bakal kalian dapat atau bakal Pak Gito share di minggu ini, di pertemuan minggu ini. Langsung ke SOP tugas 1 aja. Ini mengulas tentang analisis arus, kecepatan, dan kerapatan. Buat deadline tugas itu sampai tanggal 9 Maret 2023. Jenis tugasnya di video ya. Terus pengumpulannya lewat Google Classroom dengan nama file yang udah tertera di SOP. Ketentuan tugas mata kuliah ini, tugas ini merupakan tugas yang wajib
Untuk kode kelas A itu udah ada di SOP, terus kode kelas B juga udah ada PCR-nya sendiri, bisa di join, nggak tahu dicatat. Terus yang kelima, batas akhir penyelesaian itu hari Kamis 9 Maret 2023 pukul 23.59. Cukup nggak? Terus yang keenam, di soal nanti ada nilai variabel x, y, z itu masing-masing itu 3 digit NIM terakhir. Contohnya 1B 022 043. Jadi x-nya 0, y-nya 4, z-nya 3. Jadi soalnya apa? Soalnya itu nanti diketahui data volume lalu lintas dan kecepatan rata-rata kendaraan. Hasil survei pada tanggal 21 Februari 2023 ini diabaikan aja. Nanti data yang kalian dapat masing-masing itu bakal beda, yang kalian bakal kerja itu bakal beda. Jadi di data itu kita masukin nilai variabel x ya sesuai NIM kalian. Bisa dipahami nanti. Buat datanya nanti kalian susun sendiri ya sesuai NIM. Nah dari data itu tuh teman-teman disuruh melakukan analisis berdasarkan data di atas untuk mendapatkan persamaan fungsi dan gambarkan grafik hubungan ya, antaranya kecepatan dan kerapatan, volume dan kecepatan, dan ketiga volume dan kerapatan. Ketiga hubungan karakteristik itu tuh dianalisis pakai 3 metode ya, Green-Shield, Underwood, sama Greenberg. Terus yang kedua, berdasarkan grafik hubungan ketiga, tentukan masing-masing metode nilai-nilai berikut. Yang pertama itu kalian menentukan kecepatan kritis atau kecepatan maksimum. Yang kedua, kecepatan arus bebas. Ketiga, kerapatan maksimum. Terus yang keempat, kerapatan pada kondisi lalu lintas macet. Terus buat catatan ya, mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari buat soalnya ada yang mau ditanyain nggak? Tugasnya, terus tentang pengerjaannya gimana itu bakal dijelasin sama Mani. Tugasnya mungkin dari tugas 1 tahun lalu ya. Untuk tugas itu sendiri tuh nggak jauh beda, menganalisis mengenai arus, kecepatan dan kerapatan. Mungkin bisa dijadiin referensi dari teman-teman untuk mengerjakannya. Kelihatan ya? Apa sudah ya? Lumayan hemat. Oke, mungkin langkah pertama yang teman-teman lakuin kayak yang tadi itu merubah komponen X, Y, Z sesuai dengan NIM teman-teman masing-masing. Dan yang pertama itu kan diketahui untuk per 15 menit untuk arus kendaraannya. Kemudian setelah ini kan diketahui per 15, kalian ngerubah arus yang tadinya kendaraan 15 per menit itu kalian berubah menjadi bentar, ini udah kalian masukin. Ini baru dimasukin aja ya buat arusnya. Ini kan masih 2x, ini udah aku masukin jadi sesuai NIM aku yaitu NIM 11, jadinya x-nya 1, y-nya 1. Itu teman-teman tinggal masukin aja. Mungkin langsung ke metode pertama yaitu Green-Shield. Oke, yang pertama kalian lakuin itu tadi kan masih per 15 menit untuk arus lalu lintasnya. Yang pertama kalian ngerubah yang tadinya 15 menit itu kalian
menjadi arus lalu lintas per jam. Yang tadinya misalnya dari 00 sampai 00.15 itu kalian berubah, kalian kumulatifin untuk bagian per jamnya. Ini kan kayak yang aku kan itu ngeling ke soal sebelumnya. Dan mungkin catatan bagi teman-teman, semua pengerjaan harus ngeling untuk semuanya ya. Itu ketentuan dari panitianya. Jadinya tuh dari kami juga nanti bakalan ngecek apakah sesuai dengan soal kalian atau enggak. Itu tergantung dengan Excel yang kalian kumpulkan. Buat ini sendiri tuh kalian berubah yang tadinya 15 per menit, ya 15 menit itu kalian berubah per jam dengan cara kalian akumulatif dari soal. Ini kan yang aku dari ini E5 sampai E8 untuk di bagian sininya. Jadi yang kalian akumulatif untuk arusnya itu dari jam 00 sampai jam 1. Jadinya ini kalian akumulatifin. Yang udah diganti ini kayak gitu. Terus udah kalian rubah untuk kecepatannya. Untuk kecepatannya itu kalian juga rubah yang tadinya 15 menit per 15 menit kalian rubah per jam. Caranya tetap sama, akumulatif untuk kecepatan per 15 menitnya itu diganti dari 15 jadi 1 jam. Kemudian setelah kalian ganti, kalian akumulatifin untuk arusnya, baik itu arus dan kecepatan, kalian masuk ke ini. Untuk arusnya itu sendiri tetap sama dengan arus per jam itu, tapi satuannya kalian rubah menjadi kendaraan per jam. Karena kan ini jumlah kendaraan per satuan waktu, jadinya kendaraan per jamnya. Terus untuk kecepatan rata-rata itu kalian tinggal ini kan untuk dari 1 jam itu dari jam 00 sampai 01 itu terdapat 4 data, 00 sampai 00.15, 15 sampai 30, 30 sampai 45, 45 sampai 60. Jadinya kalian ngeakumulatifin karena dibagi 4, jadinya untuk kecepatan rata-rata kilometer per jamnya itu udah dapat per jamnya dibagi 4. Ini berlaku untuk semuanya ya, tinggal kalian tarik aja ke bawah tuh langsung lagi semua. Terus tadi untuk yang merubah dari satuan per 15 menit jadi per jam, baik itu arus dan kecepatannya, kita langsung masuk ke metode hidden script-nya. Yang pertama itu dari kalian kan udah ngedapatin data. Untuk data yang digunakan itu tuh yang udah per kendaraan per jam sama kilometer per jam. Yang terakhir kalian ubah yang udah dibagi untuk yang arusnya itu udah jadi per jam, sedangkan untuk kecepatannya itu udah dibagi 4. Tinggal kalian masukin aja ke metodenya. Ini kan sama aja ya, sama yang di atas. Terus untuk kepadatan, untuk rumus kepadatan itu sendiri kan mungkin kalian belum dapat ya buat kepadatan itu sendiri. Mungkin di minggu ini Pak Gito bakal ngejelasin untuk rumus-rumus yang akan kalian kerjakan di tugas 1 ini. Untuk kepadatan itu sendiri kalian tinggal membagi antara volume dengan kecepatan. Itu kalian semuanya ya untuk kepadatannya, baik itu di jam data 1 sampai data 24 itu sama untuk menghitung kepadatannya. Kemudian untuk XI dikali YI itu kalian juga tinggal ngalihin antara kepadatan dengan kecepatannya. Itu kayak yang udah aku bikin ya, tinggal gilingin doang. Terus untuk yang XI kuadratnya itu sama aja, kalian tinggal kuadratin untuk nilai kepadatan yang udah kalian hitung.
masukin, kalian totalin untuk arus, kecepatan, dan kepadatannya. Udah dapat semua. Ini mungkin nanti kalian bakalan dapat di ini ya, PPT Pak Adito. Ini aku soalnya juga nge-SS dari PPT Pak Aditonya. Nih, mungkin yang pertama itu ini sebenarnya tuh nggak wajib ya buat ditabelin kayak gini, tapi untuk mempermudah kalian untuk ngelingin di bawahnya untuk data-data yang telah diketahui. Yang pertama itu N itu sendiri itu banyaknya data yang kalian ketahui. Itu tadi kan udah dirubah per jam, itu sebanyak 24 data. Kemudian Y rata-rata itu sendiri kalian tinggal ngebagi, kan ini arusnya itu dibagi sama jumlah dari datanya. Terus untuk X rata-rata juga kalian tinggal ngebagi ke kerapatan dengan jumlah datanya. Kemudian untuk sigma XI kuadrat itu kalian tinggal ngekuadratin yang bagian ini kan kalian udah membuat untuk XI kuadrat ya. Nih, untuk totalnya aja tinggal kalian ngelingin. Terus untuk XI YI juga ngeling di atas. Ini sigma XI dikuadratin. Ini mungkin ditekankan ya, untuk sigma XI kuadrat dengan sigma XI dikuadratkan itu punya nilai yang berbeda. Mungkin ini kan untuk ini dijumlahkan dulu, untuk nilai kerapatannya baru dikuadratkan. Kalau yang ini jumlah dari kerapatan itu yang telah dikuadratkan. Kemudian sigma XI-nya tinggal juga udah ngeling di atas, sigma YI-nya juga udah ngeling di atas. Oke, sebelum kalian menghubungkan antara nilai kecepatan, kepadatan, dan arus, itu kalian terlebih dahulu mencari nilai A dan B menggunakan persamaan regresi. Untuk persamaan regresi itu sendiri nanti ada rumusnya, yaitu variabel dependennya itu untuk Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk nilai ini kan kita udah tahu ya, kalau misalnya ada nilai variabel X-nya. Untuk A dan B-nya itu kita cari dulu dengan rumus yang udah tertera di bawah tuh. Untuk nilai A-nya itu sigma Y dikali sigma X kuadrat min sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Ini yang aku udah ngeling juga. Mungkin nanti dari teman-teman dibikin kayak gini aja juga ya, buat ngelingnya biar mempermudah pengoreksian juga. Terus untuk nilai B itu sendiri tinggal dilingin juga sesuai rumus yang diketahui. Oke, mungkin lanjut ke hubungan kecepatan dan kepadatan. Itu tadi kan untuk di soalnya itu ada 3 hubungan ya, antara arus kecepatan, kecepatan kerapatan, kepadatan sama kerapatan itu sama aja, kayak penghitungannya juga sama aja. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkah rumus yang nanti diketahui di PPT Pak Gito ya. Untuk nilai UF sama dengan nilai A. Tadi kan kalian udah mencari nilai A dengan persamaan regresi. Itu tinggal kalian lihat aja. Terus untuk nilai B, di sini nilai B-nya itu beda dengan nilai yang di atas. Itu kalian tinggal menghitung. Untuk rumusnya DD itu sendiri, negatif dari UF-nya atau negatif A-nya dibagi dengan nilai B yang kalian hitung di awal. Jadinya ngulik kayak gini.
Oke, terus nanti kalian udah dapet untuk nilai UF dan nilai DJ-nya. Untuk rumus pertama kalian hitung dulu untuk UF dibagi DJ. Nah itu kalian tinggal ngebagiin ya. Untuk bagian ini itu tinggal ngeling aja. Untuk UF-nya dibagi DJ-nya. Udah dapet, nanti kalian masukin ke rumus kecepatan menggunakan metode Greenfield. Nah itu untuk rumusnya itu sendiri tuh ini ya, US sama dengan UF dikurang UF per DJ dikali D. Nah untuk ini sendiri tuh kan tadi kan UF per DJ itu udah dicari di sini. Sebenarnya tuh bisa-bisa kalian gitu mau mempermudahnya gimana untuk penghitungannya biar nggak keliru. Udah kalian hitung, nanti dapat untuk nilai D-nya itu dibiarin dulu. Dapat untuk rumus kecepatannya. Terus udah dapat rumus kecepatan, kalian tinggal masukin ke ini untuk nilai kecepatan. Ini ya, tinggal kalian masukin sesuai dengan rumus US sama dengan UF dikurang UF per DJ dikali D. Untuk nilai D itu sendiri kan kepadatan. Itu tuh mungkin bakalan dijelasin dari Pak Gito, tapi mungkin sekilas ya. Untuk hubungan kecepatan dan kepadatan itu tuh berbanding terbalik. Semakin besar kecepatan, maka semakin kecil untuk kepadatannya. Karena semakin banyak kendaraan yang lewat dan semakin cepat kendaraan itu lewat, otomatis nggak ada kepadatan yang terjadi di ruas jalan tersebut. Mungkin itu bisa teman-teman ingat ketika pengerjaan, karena nanti untuk pengerjaan itu sendiri itu bakalan berpengaruh untuk di grafiknya. Ini kan untuk grafiknya udah menunjukkan ya kalau hubungan antara kecepatan dan kepadatan itu berbanding terbalik. Dan yang ini teman-teman tinggal nentuin untuk kecepatan arus bebasnya itu US itu tinggal ngeling di sini, terus untuk kepadatan kritisnya juga tinggal ngeling gitu. Ini buat yang hubungan antara kecepatan dan kepadatan. Lanjut lagi ke ini hubungan volume dengan arus maksimum. Ini mungkin nanti ya teman-teman yang buat itu kan cuma disuruh hubungan arus dengan kerapatan dan volume dengan kecepatan, volume dengan kepadatan. Mungkin ini aku ngejelasin yang buat hubungan volume dengan kecepatan. Dia tuh mungkin kalian ingatnya kalau misalnya arus dengan kerapatan itu berbanding terbalik. Kalau untuk hubungan volume dengan kecepatan itu parabolik. Jadinya untuk yang rumusnya itu sendiri itu bisa teman-teman lihat ya, yang ini DJ dikali US dikurang DJ per UF dikali US kuadrat. Ini juga teman-teman tinggal ngitung ya untuk DJ per UF-nya kayak yang udah diketahui yang di atas tadi. Untuk yang bagian ini kalian tinggal menggunakan masukin angkanya ke dalam persamaan yang sudah diketahui. Terus nanti kalian tinggal menghitung kecepatan dan volumenya dengan persamaan yang sudah kalian ketahui. Dan ini kalian menghitung goalstick atau nilai kecepatan maksimumnya itu bisa manual atau kalian bisa cari di Google ya cara untuk mencari nilai maksimumnya. Itu ada komen buat langsung dapat angka itu juga bisa pakai gitu. Atau enggak kalian bisa pakai cara manual. Nilai maksimum dari mana? Itu mungkin nanti dijelasin juga ya buat gimana caranya komen-komen di bagian ini. Terus untuk grafiknya itu kayak yang udah jelasin, kalau grafiknya itu nanti bakalan parabolik. Oh, nilai maksimum volume. Seperti yang udah kalian lihat. Nilai maksimum volumenya. Terus lanjut ke hubungan volume dengan kepadatan. Itu kalian tinggal ngebuat juga, itu sama aja. Dia
bersifat parabolik dengan persamaan yang udah diketahui ini. I sama dengan UF dikali D dikurang UF per DJ dikali D kuadrat. Untuk UF per DJ nya juga kalian tinggal menghitung sesuai persamaan yang di atasnya. Terus yang untuk persamaannya itu kalian ubah, masukin angka. Ini kan UF nya diketahui di atas tadi ya, yang 69, yang pas kalian menghitung regresi. Kemudian D nya itu belum diketahui karena mau dihitung. Kemudian untuk nilai UF per DJ nya itu 0,4 dikali D kuadrat. D nya itu kan kepadatan, itu belum diketahui, jadinya ditulis D aja. Terus tinggal kalian masuki ke persamaannya. Ini juga tinggal kalian masuki ke rumus volumenya ini. Untuk mencari nilai kepadatan maksimumnya, itu nanti untuk nilai ini ya, volume maksimumnya. Kan untuk volume itu bergantung dengan yang namanya kepadatan. Dengan kata lain, ini berbanding lurus. Jika kepadatan semakin kecil, maka volumenya itu juga semakin kecil. Jika kepadatannya itu semakin besar, ininya tuh nanti bakalan, ini kan ada waktu untuk nilai volumenya itu bakalan turun sesuai dengan data yang kalian dapat. Mungkin itu untuk satu metode ya, untuk green seal. Itu kalian juga bisa melihat buat grafiknya kayak gini. Jadinya kalau misalnya nanti kalian dalam pengerjaan ngerasa grafiknya itu tidak sesuai dengan ketentuan, yang pertama itu tadi berbanding terbalik, kemudian yang kedua itu parabolik, yang kedua juga parabolik, itu mungkin ada data yang keliru dari kalian, baik itu entah input min-nya atau perhitungan dari kaliannya. Mungkin itu untuk satu metode. Kemudian bisa dilanjutkan ke Mbak Nisa untuk metode selanjutnya. Baru satu soal. Sampai kata tugas. Buat prinsip kan udah ya, terus kita next ke metode selanjutnya itu ada attribut. Volumenya kan tadi udah dicari sama dia ya, ini udah kendaraan per jam, terus kecepatan juga udah kilometer per jam. Buat kerapatan itu volume kecepatan, nanti kalian bisa dapat datanya dan volume sama kecepatan yang udah kalian ketahui. Terus buat nilai Y itu dari kecepatan, dari kecepatan yang udah kalian ketahui ini di Excel kasih komen ulang. Ini nanti bakal keluar hasilnya, terus kalian tarik aja ke bawah. Itu buat nilai Y. Terus buat data selanjutnya itu kalian perlu cari XI kali YI. Kemudian kerapatan di kuadratin itu data-data yang kalian perluin nanti ya. Terus habis sudah diketahui beberapa data itu, kalian jangan lupa diakumulasiin dulu. Kalau udah, kan kita jadi dapat nih data, jumlah datanya tuh 24, dia rata-ratanya sekian, X rata-ratanya sekian, terus buat sigma X kuadratnya tuh sama dengan sekian. Terus buat X dikali Y, sigma XI dikuadratin sama sigma XI sama sigma Y. Mungkin udah ya. Terus sama kayak metode sebelumnya, kita tuh perlu cari nilai A sama B buat persamaan regresinya. Di A itu konstanta di persamaan regresi, kalau B itu koefisien di persamaan regresinya. Jangan persamaan regresi itu kan Y-nya kita udah ketahui, X-nya juga udah, tinggal kita cari tahu A sama B-nya. A-nya tuh pakai rumus yang tertera ini. Jelas gak? Terus nanti teman-teman hitung, terus bakal dapet nilai A sama B-nya.
Berapa maksimal itu kita bisa pakai rumus min 1 per B. B itu koefisien dalam persamaan definisi. Terus ini ada persamaan buat cari kecepatan atau UF. Pokoknya persamaan UF itu sama dengan UF kali X eksponen min B per dm. Terus sebelum ke sini. Nah, setelah dapat persamaan ini, kan jadi di persamaan itu kan UF udah kita ketahui, terus nilai D maksimum juga udah kita ketahui. Jadi kita bikin dulu aja persamaan kayak gini ya. Buat D-nya itu ditulis tetap D aja, soalnya kan kita belum tahu kerapatan masing-masing itu berapa. Setelah itu kita bikin tabel kepadatan sama kecepatan. Jadi rumus ini yang rumus di kuning-kuning itu kita masukin dulu ke tabel ini. Habis itu, nah buat kerapatan itu awal kita isi 0 dulu, terus nilai 20 ke bawah sampai 140 itu terserah kalian mau masukin berapa, pokoknya yang awal tuh 0 dulu aja. Ini kan kita bakal tahu kecepatan ketika kerapatannya 0 itu berapa nilainya. Terus waktu di sini kita masukin nilai D maksimum. Jadi dari hubungan volume kecepatan dan kerapatan itu kita bakal tahu kecepatannya berapa sih ketika kerapatannya itu 0 sama kecepatannya berapa ketika kerapatannya itu maksimum lalu lintas dulu. Nah, dari persamaan yang kita cari, kita cari hasilnya itu bakal dapat kecepatan kritisnya sekian, kerapatannya kerapatan atau kepadatan kritisnya itu sekian gitu. Terus kalau kita udah masukin ke grafik, itu bakal bentuk grafik kayak gini. Dulu grafik terbalik. Ini langsung ke hubungan volume dengan kecepatan langsung ya. Buat hubungan volume sama kecepatan itu ada persamaan V sama dengan D maksimum kali US kali UF per US. Nah, tadi kan kita udah cari tahu ya, kita udah cari tahu kerapatan maksimumnya berapa, US-nya berapa, kerapatan maksimumnya berapa, terus dari UF-nya juga berapa ya. Kita masukin ke persamaan volume ini. Jadi DM-nya udah diketahui 149, sekian dikaliin US atau kecepatan, terus dikaliin dengan UF per US. Persamaan ini kita masukin lagi ke tabel yang udah kalian lihat. Buat goalsheetnya ya, itu bisa kalian cari pakai komen yang udah ada di Excel. Ini kan udah dimasukin rumusnya volume ya di tabel. Terus, nah caranya tuh gini. Ini kita klik data, kita klik tabel buat persamaan volume. Terus ke data, habis di data kita ke what if analysis.
Iya anjir. Tuh di video ini Volume maksimal ini Lah, terserah kalian gua. copy ya. kayak Terus kita ke data. Ini ada jadwal sih. Sel itu sel yang kalian bikin gossip, jadi apa yang ada. Nah yang di kopas tadi, nilai volume maksimal tadi ditaruh di value. Maksimalnya udah aku kopas lagi ya. Terus klik di kolom ini. Ini tuh isinya udah ada rumus yang dari persamaan yang udah diketahui. Kita taruh di sini. Terus kita ke data. Analisis, evaluasi. Yang kenceng dulu. iya Nah, itu bakal gerak sendiri kan. Kalau udah kayak gini, kita tuh bakal tahu kecepatan maksimal buat volume maksimal lintas itu. Paham nggak? Belum Mbak. Enggak. Bagian gosipnya perlu diulangi apa gimana? Diulang. Tuh. Kan buat persamaan volume itu udah kita ketahui ya. Persamaan kali US minus DJ per UE kali US kuadrat. Ini pakai metode differential dulu ya. Terus, nah, persamaan volume itu kita masukin dulu ke tabel yang udah kalian bikin. Kalau misal emang belum ada nilai kan nanti bakal hasilnya nol ya. Terserah ini mau taruh di sebelah mana pokoknya di salah satu tuh sebelum dari gosip kalian kan cari tahu dulu volume maksimal lalu lintas itu. Terus nilainya tuh kalian kopas, kalian masukin dulu. Terus kalian klik ke tabel sebagian volume. Kursor ini tuh harus di sel yang bagian volume yang bakal kalian masukin. Terus kita ke data. What is analysis? Sini tuh ada kursi. Terus yang di paste tadi kita isiin ke value. Terus buat ini. Itu 1176 tuh pasti Mbak. Yang otomatis sel volume yang bakal kalian masukin. Nah terus ke sel tuh kalian klik dulu di sini. Terus kalian pilih sel yang kecepatan sini. Terus itu nanti otomatis. Ya. Nah, udah jelas ya? Ada. Kan ini udah ada persamaannya. Jangan yang kita ketahui kan hasil persamaan itu. Nah, jadi jangan di persamaan itu kan ada variabel US yang kita tuh belum tahu. Biar volume maksimal serila itu kecepatan berapa yang memenuhi gitu. Jadi pakai gosip. Mungkin kalau kalian nggak mau pakai gosip juga nggak apa-apa, tapi kalian mungkin
tabelnya lebih panjang loh. Soalnya kan kalian lihat, coba kalian analisis untuk kecepatan dan volumenya. Itu kan setelah 40 dia setelah ini ya 50 dia turun terus nyampe nanti sampai ke 0. Sedangkan untuk volumenya itu sendiri itu naik. Jadinya tuh kalian harus melihat yang mana bagian itu kan 2928, sedangkan di bawahnya itu udah 2903. Berarti untuk kecepatan maksimumnya itu sampai situ dan volumenya akan menurun gitu loh. Kalau kalian mau nyampe bawah ya nggak apa-apa, tapi tabelnya panjang nanti untuk pengerjaannya. Itu kan coba kalian lihat 2899 ke 2928 itu masih naik ya. Berarti belum sampai ke maksimum untuk 2899-nya. Ketika udah sampai di 2928, di bawahnya itu turun 2903. Berarti untuk nilai maksimumnya itu 2928 kayak gitu. Kalau kalian nggak mau pakai gulsip, nggak apa-apa sih kayak yang tadi manual. Oh, berarti nyari hasil dari rumus itu. Ya. Oh. Ada lagi nggak? Atau next Hasilnya doang. metode. Kalau rumusnya gini hasilnya berapa? Oh, masih di Kan ini kan kita kan nyarinya itu kan sesuai data kalian masing-masing ya. Kan nggak bisa dipastiin buat datanya itu bakalan kecepatannya turun segini. Penting kalian tahu hubungan untuk grafiknya itu bakalan parabola, apa parabolik ataupun berbanding terbalik kayak gitu. Nah untuk itu sendiri itu kan tergantung dengan nilai XY kalian masing-masing. Semakin kecil nilai XY kalian, berarti nilai kendaraan arus kendaraan semakin kecil kan. Semakin besar maka arusnya bakalan semakin besar. Maksudnya udah Nyindir paham diri ya? sendiri itu. Nggak apa-apa. Lebih baik kita Kalian cari hubungan volume dengan kecepatan. Kayak tadi sebenarnya fungsinya tuh hampir sama. Data yang udah kalian dapat masukin ke persamaan persamaan yang kalian cari juga. Terus, nah di dalam persamaan itu kan ada variabel yang kalian perlu cari dulu. Jadi persamaan itu masukin ke tabel volume kayak tadi. Terus buat ini kasih 5 aja, terus yang ini terserah kalian mau isi berapa. Cari gosip lagi. Di situ kalian bakal dapat perawatan maksimum sama volume maksimum. cari gosip. Ada yang mau ditanyain nggak buat metode atribut? Jadi cari dulu. Dia dari kita ini. Beda. Buat next metode ya. Yang terakhir tuh ada yang volume udah kalian ketahui, OS juga kalian bisa dapat, perapatan juga, volume percepatan. Terus ini variabel D yaitu kecepatannya kalian, kecepatan pengerjaannya, terus nilai X itu kurang dari perapatan atau kepadatan itu sama aja ya. Terus kalian cari dulu X kali Y, terus kalian drop juga nilai X kuadrat. Jangan lupa juga diakumulasi. Nanti sama kayak yang tadi kalian bakal dapat nilai-nilai ini ya. N di rata-rata, X rata-rata sampai sigma Y itu sama dengan sekian sesuai data kalian. Terus kita cari lagi nilai A sama B ini bersama regresi. Sebenarnya persamaan regresi itu sama. Persamaannya bentuknya kayak gini, cuman karena datanya beda, nilai X sama Y di tiap-tiap metode itu beda. Nah, jadinya nilai A sama B itu juga ngaruh. Jadi beda juga walaupun persamaan regresinya itu sebenarnya sama. Terus kita cari hubungan kecepatan dan kerapatan. Buat UF itu sama dengan sekian,
kerapatannya juga udah. Buat OM itu minus dari nilai B ya. Terus next ya, buat persamaan sifat itu ada UM kalian DJ per D. DJ itu sama nilainya kayak GM. Dengan D itu belum maksimal. Kalian simpan D lagi, kecepatan dan kerapatan. Ini kan hubungan antara kecepatan dengan kerapatan. Jadi tabel yang kalian bikin juga sesuai sama yang ditugaskan. Terus persamaan tadi juga perlu kalian cari dulu buat Max. Terus buat volume dan kecepatan sama juga step-step ngerjainnya tuh sama ya. Mau dibagiin dulu atau langsung next? Ini hubungan volume dan kerapatan. OM-nya kan tadi udah diketahui ya. Minus dari nilai koefisien regresi atau nilai B. Terus kerapatan maksimumnya juga udah diketahui. Persamaan volume buat metode Greenberg itu kayak gini ya. Kalian masukin ke volume lagi, volume. Sekalian cari lagi nilai regresi. Nanti kalian bakal dapat kerapatan maksimum dan nilai maksimum sama volume maksimum. Kerapatan maksimum sama volume maksimum. Buat yang nomor 1 ada yang mau ditanyain? Katanya, kemudian untuk yang kedua itu grafiknya tuh kan kalau yang tadi tuh ada beberapa grafik yang hilang ya karena baru download lagi dari Google Classroom. Jadinya tuh seharusnya kayak data yang pertama itu setiap grafiknya itu di kayak gini. Ini yang benar. Kalau yang buat metode selanjutnya tuh nggak tahu sih, tiba-tiba itu bilang aja gitu. Seharusnya kayak gini. Terus kalian juga makin baik-baik untuk sifat hubungannya, baik itu dia bersifat parabolik, berbaring terbalik atau berbanding lurus. Mungkin ini diinin ya, kemungkinan untuk soal UTS itu bentuk-bentukannya kayak gini. Untuk hubungan antara volume dengan kerapatan ataupun kecepatan dengan volume dan sebagainya. Dan untuk metodenya itu sendiri tuh dari Pak Gito kalau di tahun kami kemarin itu salah satu metode. Jadinya harus kalian pahami untuk ketiga metode tersebut karena untuk analisis itu sendiri tuh terdapat 3 metode yang sudah kalian kerjakan kayak gitu. Oke, mungkin kalau yang nomor 1 nggak ada yang mau ditanyain, lanjut ke soal nomor 2. Oke, yang nomor 2 itu kan berdasarkan grafik hubungan ketiga karakteristik lalu lintas, selanjutnya tentukan pada masing-masing metode nilai-nilai berikut ini. Tadi kan udah ada yang dicantumin ya untuk kecepatan kritis, kecepatan arus maksimum, arus bebasnya, kemudian kerapatan maksimumnya, kerapatan pada kondisi arus macet. Kalau untuk arus macet itu sendiri berarti kan ketika nilai kerapatan itu maksimum loh, kecepatannya kecil tapi kerapatannya itu besar, otomatis akan terjadi kemacetan. Mungkin kalian bayangin aja banyak kendaraan yang lewat tapi dengan kecepatan yang lambat, otomatis kendaraan tersebut bakalan numpuk di satu ruas jalan tertentu, jadinya bakalan terjadinya arus macet. Kemudian untuk arus maksimum juga tadi udah kalian hitung. Dengan kata lain tuh untuk nomor 2 ini sendiri tuh kalian tinggal ngerangkum gitu loh untuk
hasil-hasil yang telah kalian kerjakan, baik itu kecepatan kritisnya, kecepatan arus bebasnya, kerapatan maksimum, kerapatan pada kondisi arus macet, dan arus maksimumnya. Untuk nomor 2 tuh kayak gitu doang. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 2-nya? Aman nggak? Aman nggak? Sopan dikit Pak. Wih. Tapi dalam bentuk PDF. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Ada lagi Mbak? Aman. Sampai nomor 3. Oke, mungkin karena udah ada nggak ada yang mau ditanyain lagi, lanjut ke soalnya itu ada beberapa catatan ya. Yang pertama, mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari asisten dengan melakukan bimbingan secara langsung atau dapat bertanya melalui WhatsApp dan virtual conference via Google Meet. Jadinya kalau misalnya kalian merasa ada yang mau ditanyain bisa langsung ditanyain. Tapi mungkin kalau misalnya kami ada waktu-waktu untuk fast responnya, mohon dimaklumin gitu. Kemudian untuk yang nomor 2, mahasiswa wajib mengisi lembar asistensi, lembar kertas yang ditandatangani setiap asisten dilakukan. Oke, mungkin buat kertas ini sendiri kemungkinan untuk RLL itu ada responsi. Jadinya dari teman-teman diwajibkan untuk ada lembar kertas asistensinya. Untuk responsi itu sendiri belum tahu konfirmasinya mau offline atau online. Jadinya diwanti-wanti untuk menyiapkan lembar asistensi yang udah kami tandatangani. Mungkin sekarang dari ABOTS belum ada ininya ya? Udah. Konfirmasi untuk pembelian lembar belum? Udah. Udah ada belum? Udah. semua sih. Belum semua. Oke, mungkin nanti buat yang TM dan asistensi yang pertama bisa ditandatangani pas TM selanjutnya atau enggak. Kalau ada waktu luang bisa dikabarin aja ke aku dan bisa gitu. Kemudian yang ketiga, tugas dikumpulkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika terindikasi adanya plagiasi, maka akan dilakukan pengurangan nilai dari pemberian nilai 0. Mungkin ini ditekankan ya untuk ketepatan waktunya. Seperti kayak tadi kan ada mekanisme penilaian itu juga udah disampaikan. Untuk CP asisten itu sendiri untuk Mbak Nisa itu dengan alamat email yang tertera itu untuk kelas A dan aku sendiri itu untuk kelas B.